Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya Susi Purwaningsih, calon latar dari Kota Bekasi yang berprofesi sebagai fisioterapis di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Jati Sampurna. Lalu ada rekan saya, Pak Tony, silahkan perkenalan. Ya, saya Tony Bagaswara Utomo, ditugaskan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai pengampu air minum. Lalu yang ketiga ada rekan saya, Pak Sigit. Ayo perkenalan. Ya, terima kasih Mbak Susi. Perkenalkan, nama saya Sigit Dwi Prasetyo. Saya CPNS dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Saya bertugas di SDN Jati Bening Baru 2 Pondok Gede. Terima kasih. Iya, jadi kita bertiga dari instansi yang berbeda-beda ya. Yoi. Terus Iga akan menyampaikan podcast pertama kita yang berjudul Bidak Catur, yang singkatannya dari Bincang Dada Alat Aparatur, Mbak. Oke, menarik ya. Di sini kita mau membahas tentang aneka ya. Aneka bagi para ASN. Nah, aneka itu adalah sebuah singkatan atau akronim dari akuntabilitas, jurnalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini lebih enaknya dipanggilnya kalau Pak Tony Mas karena berasal dari Jawa ya. Lalu kalau ke Bang Sigit karena asli orang ya, jadi panggilnya Bang. Oke. Iya. Biar boleh. Lebih akrab ya. Betul. Oke. Jadi ini kita mulai masuk ke aneka. Oke, aneka yang pertama itu ada huruf A, yaitu akuntabilitas. Oke, ini bisa dijelaskan oleh Pak Tony ya. Di pengertiannya akuntabilitas. Iya. Menurut saya aneka ini adalah nilai profesional, nilai-nilai yang harus dipunyai oleh ASN. Itu adalah nilai profesional ASN yang membentuk ASN menjadi profesional. Nah, kalau akuntabilitas sendiri itu kewajiban atau pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, kalau menurut saya ini akuntabilitas berarti dia punya nilai, harus ada target yang dicapai. Nah, ini kewajiban dari setiap individu, setiap ASN untuk mencapai targetnya sendiri. Kalau dari saya sih kayak gitu ya. Oke, ya bagus sekali ya. Itu emang sering kita dengar ya. Kalau dengar akuntabel berarti oh iya itu tuh tanggung jawab atau kewajiban seseorang terhadap tugas yang dia punya gitu ya. Jadi kalau misalkan akuntabilitas seperti itu berarti implementasinya bisa masuk ya Pak di dunia yang Mas Tony gelutin, yaitu Disperkimtan. Ya bisa Tony? Kalau di implementasi nih misalnya kan kalau kita ASN punya tupoksi ya, tugas pokok. Iya, betul. Nah, itu biasanya kita ngisi kerja kan untuk apa aja tupoksinya dan apa aja targetnya. Nah, implementasi itulah pengisi semua pekerjaan yang ada di tupoksi itu. Jadi si kerja itu lalu dilaporkan dengan capaian targetnya. Misalnya saya mau bikin perencanaan pembangunan air minum, targetnya 1, ya saya harus bikin 1. Atau kalau misalnya bisa 2 untuk tahun depan misalnya, itu kan misalnya lebih dari apa yang target awal. Nah, itu juga sudah memenuhi kan dari tupoksi saya. Mungkin kalau Mas Sigit gimana kalau menurut Mas Sigit? Bang Sigit. Betul sekali apa yang tadi dijelaskan Mas Tony mengenai akuntabilitas. Yang intinya itu bertanggung jawab. Jadi setiap apa yang kita diamanahkan oleh institusi kita, oleh lembaga kita, itu harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh, seperti itu kiranya. Nah, kalau contoh implementasinya dari Bang Sigit sebagai seorang guru ya, Bang Sigit itu guru pendaskes ya. Tuh, akuntabilitasnya contohnya gimana nih gitu. Kalau dari saya sebagai guru umumnya mungkin
sama tadi untuk yang si kerja itu yang pertama ya, karena memang itu untuk kewajiban setiap ASN ya. Kemudian kalau dari bidang studi saya, tanggung jawabnya ya saya harus memberikan materi-materi tentang pendidikan olahraga. Jadi harus satu tujuan, harus selaras, tidak menyimpang dari tugas pokoknya. Seperti itu Mbak Sisi. Oke, iya. Terus di kalau Mbak samping Susi gimana Mbak Susi? kalau saya dari segi fisioterapis ya, akuntabilitas itu kan berarti tanggung jawab. Misalnya saya dihadapkan dengan situasi harus mendahulukan mana, pasien umum yang ada di poli rawat jalan atau pasien yang dirawat inap, yaitu pasien COVID. Nah, di sini saya harus tanggung jawab, nggak boleh membeda-bedakan, nggak boleh menolak salah satu pasiennya. Jadi untuk menjaga keamanan tiap pasien, berarti saya harus memilih pasien rawat jalan terlebih dahulu. Sehat, setelah semua selesai barulah saya boleh naik untuk melakukan fisioterapi ke pasien COVID gitu. Jadi saya nggak boleh menolak pasien COVID, tetap harus saya lakukan tindakan, tapi dengan meminimalisir resiko gitu. Jadilah pasien COVID, prokesnya harus sesuai urutan gitu. Menarik ya, ternyata dari bahasan satu akuntabilitas aja bisa macam-macam penerapannya. Karena kita berbeda tetapi satu. Betul sekali Bang Sigit. Terus di akuntabilitas itu kan memang ada poin khusus yang kita itu kalau memang pengen bertanggung jawab nggak boleh tuh terlibat dalam konflik kepentingan tertentu serta kayak bergabung dengan partai politik. Nah, gimana nih menurut Mas Tony dan Bang Sigit menyikapi hal itu? Kalau dari saya ya, emang sebagai ASN itu kan salah satunya sebagai pemersatu bangsa ya. Iya, Dia harus netral. Jadi nggak boleh memihak ke salah satu pihak. Makanya di sini kita harus bebas, tidak memihak atau tidak berpolitik. Itu sih. Kan ada 3 tuh. Betul. 3 iya. ASN. Jadi 3 fungsi utama ASN kan kita itu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan pemerintah sama pemersatu, gitu ya. Itu ya Bang Tony, Mas Tony. Sekali Mbak Susi. Kalau saya hilang ya. Oh iya. Kalau dari Bang Sigit gimana nih? Setuju nggak sama pendapat bahwa akuntabilitas nggak boleh konflik kepentingan serta berpihak di salah satu partai politik? Setuju nggak Bang Sigit? Betul Mbak, sangat setuju sekali. Tadi sudah diutarakan sama Mas Tony, kita tuh harus netral, tidak memihak ke salah satu golongan atau partai seperti itu. Oke. Kita bisa lanjut ke poin kedua ya, dari poin aneka yaitu nasionalisme. Nah, nasionalisme tuh pasti banyak orang udah tahu ya. Kalau nasionalisme itu pasti sangkut pautnya cinta, rasa bangga kita terhadap bangsa kita sendiri. Gitu. Kita mengikuti jasa-jasa para pahlawan yang sudah berjuang, lalu kita melanjutkan perjuangan para pahlawan yang sudah bersusah payah untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dengan cara kita, dengan menyesuaikan perkembangan zaman, tapi tidak mengurangi rasa nasionalisme kita, gitu ya, Mas Tony dan Bang Sigit. Betul. Terus kita mulai masuk ke implementasi nasionalisme ya. Ini dimulai dari saya dulu sebagai seorang fisioterapis di rumah sakit. Ternyata nasionalisme itu juga perlu dampingan dengan banyak unit-unit gitu. Dan berarti saya harus menjaga hubungan baik dengan teman-teman lainnya gitu. Saya nggak boleh membeda-bedakan teman-teman saya yang dari unit A, dari unit B, terus sedangkan mereka punya latar belakang yang berbeda-beda, kayak suku, agama, bahasanya beda. Dari Jawa Tengah terus merantau ke Bekasi, oh ternyata orang Bekasi pun bisa menerima dan saya sebagai suku Jawa gitu. Jadi memang nasionalisme dimanapun berada harus gitu ya, teman-teman. Betul Mbak. Iya, terus sekarang masuk tuh ke nasionalisme menurut Bang Sigit, contoh implementasinya. Tadi kan di rumah sakit udah nih, sekarang kalau guru penjaskes gimana nih?
olahraga apakah perlu dua nasionalis? Kalau dari sisi guru lihat terlebih dahulu, nasionalisme itu sangat penting. Contohnya kalau di sekolah itu, kalau tidak ada pandemi mungkin kita diwajibkan untuk upacara bendera, ya kan? Di situ kita penghormatan, kemudian mengenang jasa-jasa para pahlawan, itu salah satu bentuk nasionalisme kita, gitu kan? Mungkin itu dulu. Lanjut ke Mas Tony. Kalau menurut saya tentang nasionalisme, Kota Bekasi sendiri itu kan kota terlalu majemuk ya dari warganya. Betul. Jadi banyak campurannya di sini, banyak agamanya di sini. Nah, iya. Ini tuh salah satunya kalau implementasi yang paling mudah itu adalah berbahasa satu, bahasa persatuan. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, betul. Itu paling mudah sih sebenarnya. Karena kan, kalau ketika kita ngumpul itu kan kalau per daerah kadang suka pakai bahasa daerahnya kan. Nah, iya. Dengerin, aduh saya nggak tahu, nggak bisa ngajak ngobrol. Jadi ada yang terintimidasi ya. Nah, mungkin itu sih salah satu yang paling mudah. Bagus. Nasionalisme. Ya, jadi penggunaan bahasa yang sesuai bahasa Indonesia biar nggak ada yang namanya intimidasi atau rasa tidak nyaman sosial. Dan itu bisa diterapkan dari diri kita sendiri gitu. Betul, bagus sekali Mas Tony. Kita lanjut ke etika publik ya. Oke, ini Mas Tony coba etika publik. Kalau etika publik itu adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Itu kalau dari secara definisi ya. Kalau misalnya dari Bang Sigit gimana tuh? Iya, kalau dari saya etika publik itu lebih ke pelayanan di masyarakat ya. Contohnya kalau saya itu kemarin pelaksanaan PPDB ya kan, ada yang online, ada juga yang offline. Nah, yang offline itu bagaimana cara kita melayani orang tua murid yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah kelas 1. Kita berikan pengarahan sejelas mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang tua tersebut, seperti itu. Oke. Ini kan banyak teman-teman yang nggak tahu nih PPDB itu apa ya gitu. Coba dijelasin dulu Bang Sigit. Maaf. PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Jadi, iya. Tahun ajaran baru gitu ya. Betul. Setiap tahun ajaran baru kan selalu ada tuh yang namanya PPDB. Jadi penerimaan didik baru seperti itu Mbak Susi. Oke. Jadi gimana para guru-guru menjelaskan ke orang tua gitu ya. Itu termasuk implementasi etika publik menurut Bang Sigit. Oke, bagus sekali. Terus saya mau menambahkan dari Mas Tony tadi ya. Jadi etika publik ini yang menentukan tindakan yang baik atau buruk, tindakan yang benar atau salah, begitu ya Mas Tony? Ya. Oke. Terus ini tadi Mas Tony udah menyampaikan belum ya implementasi si etika publik ini di lingkungan kerjanya? Kalau di lingkungan kerja ya misalnya kita harus bijak dalam pelayanan ya. Jadi memberikan informasi. Misalkan kalau misalnya saya ada kegiatan di RW 20 Kelurahan Jati Bening Baru. Nah, ada pembangunan portal misalnya. Nah, kita harus pelayanannya kita harus datang ke RW-nya. Kita menjelaskan kita ada pekerjaan ini dengan target waktu segini dengan anggaran segini. Nah, kita harus diskusi lagi. Pak RW mau seperti apa bangunannya? Apakah ada gambarnya ataukah dari kita saja? Nah, itu kita dapat feedback dari Pak RW dan kita gunakan untuk perancangan bangunan. Gitu. Jadi tetap menghargai keputusan dari RW pelaku dari pelanggan masyarakat itu. Jadi biar nggak ada
merasa dirugikan atau terganggu dengan pembangunan itu gitu ya. Ya, Oke, nih etika publik saya tambahin ya. Etika itu kan sesuatu yang memang sering kita dengar dan sering kita lakukan. Cara kita beretika, bertingkah laku yang benar, yang sopan, yang ramah. Nah, publik di sini adalah klien kita atau semua orang yang berhubungan dengan kita gitu ya. Jadi memang etika publik ini kunci orang menilai kita. Oh iya, ini pelayanannya ramah sekali. Oh ini bagus sekali gitu. Jadi dari etika publik ini orang akan merasa oh iya saya dihargain. Oh iya ini bisa lancar nih apa yang akan jadi keinginan saya gitu-gitu ya. Jadi konsumen akan beranggapan atau menilai dari etika publik. Oke, kita sekarang lanjut ke Terus kalau di rumah sakit gimana tuh? Kalau di rumah sakit apalagi ya? Rumah sakit itu kan menerima pasien itu kan udah merasa sakit ya, sakit dia sudah menderita, udah nggak enak badannya, otomatis etika publik ini malah peran utama sesuai pelayanannya harus baik agar pasien pun senang sehingga ada semangat dan motivasi dari dia sendiri untuk sembuh dan merasa cocok. Oh iya nih, ternyata pelayanan di sini bagus, ternyata saya diperhatikan, otomatis di pasien yang ada di rumah sakit akan merasa oke, rumah sakit ini bisa menolong saya sehat. Benar banget tuh. Sekarang kita lanjut ke nilai aneka yang keempat ya, yaitu mutu. Oke, bisa dijelaskan dari salah satu. Boleh Mas Tony jelaskan. Kalau dari saya sih, kalau komitmen mutu ini adalah penjaminan mutu ya. Ini berdasarkan dari nilai efisien, efektif, inovatif. Nah, terus juga itu harus biasanya kan berkelanjutan. Jadi selalu improve untuk pelayanan. Biar yang terlayani itu merasa bahwa wah bagus banget nih. Terus jadi yaudah percaya deh jadinya, dia percaya akan pelayanannya. Jadi selama ini kan kalau daftar ke kalau di saya ya, kalau untuk pengen tahu pelanggan air minum itu susah ya, harus tanya ke PDAE, harus tanya ke orang-orang. Nah ini sekarang dibikin aplikasi yang input bahwa daerah tersebut sudah ada untuk air minum. Nah caranya itu call centernya ada. Nah itu pemanfaatan teknologi untuk peningkatan mutu dari pelayanan air minum. Contohnya saya. Oke, iya bagus Mas Tony. Oke lanjut ya. Jadi kita terus improve. Oke, jelas sekali penjelasan dari Mas Tony. Sekarang lanjut ke implementasi komitmen mutu dari Bank Sigit. Mutu, pengertiannya itu sendiri meningkatkan pengetahuan diri ya, sehingga inovasi-inovasi baru dalam keseharian itu bisa kita aplikasikan nanti kepada murid, atau nanti contohnya di sekolah kepada guru-guru, di mana banyak contoh implementasinya ya. Kalau kita di sekolah itu kan di saat pandemi seperti ini banyak guru-guru yang diistilahkan itu gaptek lah, tidak lancar ketika menggunakan laptop. Nah di situ peran kita sebagai generasi muda membantu para guru senior itu untuk kelancaran dalam kegiatan belajar mengajarnya dengan cara memberitahu cara penggunaannya ini seperti ini Pak, ini harusnya seperti ini Bu. Iya, bijaksana sekali ya. Jadi sebagai generasi muda kita juga harus memperhatikan generasi sebelum kita juga, karena beliau-beliau ini juga berperan penting untuk mencerdaskan kita ya. Betul itu. Iya, jadi saya kasih tambahan ya, dari Mas Bang Sigit tadi udah menjelaskan komitmen mutu. Jadi komitmen mutu itu memang janji kita atau komitmen kita untuk memberikan hasil kinerja yang terbaik gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke aneka yang terakhir, yaitu anti korupsi. Nah, anti korupsi. Ini apa tuh anti korupsi?
anti korupsi ini berarti kalau menurut saya dulu ya Mas Tony, Ya, anti korupsi di sini itu berarti sikap berani melawan, berani berjanji dan memulai dari diri sendiri untuk tidak mendekati sama sekali korupsi-korupsi baik yang kecil maupun yang besar. Baik yang dimulai dari suap menyuap atau plagiat gitu. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Oh, kita harus berani menolak kalau memang itu salah. Oh, ini gratifikasi, apalagi di rumah sakit gitu ya. Saya sebagai tenaga kesehatan yang kadang di rumah sakit itu jadi tradisi karena pasien merasa berterima kasih. terima kasih ya. Sebagai tanda ucapan Sudah terima sembuh, kasih. gitu. Iya, akhirnya pasien memberikan sesuatu, biasanya dalam bentuk makanan. Nah, di sini saya harus berani dengan pelan, dengan baik, dengan sopan dan ramah menjelaskan bahwa Ibu, saya pun ikut merasa bahagia, senang itu karena pasien sudah sembuh. Jadi untuk tanda terima kasihnya cukup dengan kita saling mendoakan saja gitu. Makanan bisa dikasih ke, misal saya bilang oh tukang parkir atau apa gitu, karena mereka belum makan, kemungkinan saya sudah makan itu. Jadi menolaknya pun dengan cara yang Halus ya. gimana nih kalau anti korupsi menurut Mas Tony sama Bang Sigit, kan pasti ini sesuatu yang menarik sekali untuk bangsa Indonesia nih, kalau anti korupsi. Anti korupsi, aduh, ini satu kata yang simple, mudah diucapkan, tapi sangat sulit ketika Iya ya, diimplementasikan. diterapkan. Iya. Kadang secara sadar atau tidak sadar kita malah Melakukan korupsi ya. Korupsi contohnya dalam kan, bentuk kecil. iya, contohnya kayak korupsi waktu, Ya, Nah, betul. ya kita itu. datang telat, pulang cepet. Banyak yang belum sadar ya. Jadi di sini Iya, kita bisa untuk menyadarkan teman-teman. Ayo teman-teman, apalagi teman-teman ASN. Kita bisa loh ASN. memberantas korupsi gitu, dimulai dari diri kita sendiri gitu ya, dengan tidak Iya. telat pinjer. Menarik sekali. Oke, lanjut lagi. Oke, baik, sedikit dari saya Mbak Susi. Kalau dari saya, anti korupsi itu memang sadar tidak sadar kita pernah melakukannya mungkin ya. Yang pertama sudah jelaskan, dengan yang pertama disiplin waktu atau pinjer itu memang sudah mungkin menjadi kebiasaan beberapa guru di sekolah-sekolah di Bekasi mungkin, atau di Indonesia pada umumnya seperti itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan bisa belajar dari rumah gitu kan guru misalkan, karena dia tidak harus datang ke sekolah, datang pun hanya pinjer kemudian pulang. Nah, kemudian yang kedua itu dalam mengerjakan tugas atau memberikan tugas. Nah, itu terkadang juga banyak guru yang apa ya? Ini contoh yang di sekolah ya kalau saya. Sekiranya mata pelajarannya besok, nah guru itu memberikan tugasnya hari ini. Jadi di hari esok gurunya itu bisa saja tidak masuk. Bahasa kitanya gitu, istirahat. Iya. Nah, seperti itu Mbak. Jadi dia mengambil kesempatan gitu ya. Oh, kalau bisa hari ini ya udah, besok kan saya mau pergi ke sesuatu tempat nih, ya udah kasih aja hari ini gitu ya. Biasanya seperti itu Mbak. Oke. Ya, Bagus sekali Bang Sigit. Ya, jadi kalau ngomong Mantap, anti korupsi, kalau ngirim anti korupsi, membahas anti korupsi di Indonesia tuh emang masih agak-agak riskan ya. Iya. Karena masih banyak terjadi dari semua segi. Jadi Iya, makanya sudah memang budaya. makanya kita harus berani nih jadi generasi yang beda ya. Jadi Generasi Iya. pembaharu. Betul. Nah, itu bisa Milenial anti korupsi kita. Iya, makanya kenapa aneka itu penting sekali ya gitu. Kita lanjut ya ini ke bahasan-bahasan terakhir nih. Kenapa sih dari tadi kita ngomongin A, N, E, K, A. Emang kenapa kalau aneka itu nggak diterapin gitu ya? Ya kita mulai bahas itu ya. Dimulai dari Mas Tony dulu. Menurut Mas Tony, gimana sih apa jadinya ASN, apa jadinya Indonesia kalau aneka itu nggak diterapkan gitu? Oke, dari
kalau pandangan saya ya pertama dari segi pekerjaan banyak Mm-mm. pekerjaan yang tidak selesai, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan, makanya Uh-uh. banyak proyek mangkrak ataupun telat. Nah itu karena dia tidak akuntabilitas, tidak Uh-uh, tepat betul. sasaran. Nah terus juga apa kalau nggak diterapkan aneka tuh banyak penyelewengan dana, bisa ada penggelapan Mm-mm. dana, ada suap-suap. Nah itu banyak Mm-mm. kan kasus ASN gaji pokoknya berapa sih, tapi kok dia punya rumah sampai Oh 4. iya ya, Nah, mana dari mana gitu ya, jadi sebuah misteri gitu. Uh-uh. yang paling besar adalah menurut saya adalah hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Itu yang paling parah sih. Maksudnya Mm-mm. kita makan dari uang mereka tapi kita tidak mendapat kepercayaan mereka. Nah itu yang Uh-uh. sangat miris. Makanya kita Pelayanan harus, kita kurang optimal gitu ya. karena pelayanan kita kurang optimal mengakibatkan itu, makanya kita harus memiliki nilai aneka. Kalau dari saya sih itu pandangan saya. Oh, bagus sekali Mas Tony. Iya, memang benar sekali yang dibilang Mas Tony. Sepenting itu aneka untuk ASN, aneka untuk seluruh pegawai di Indonesia gitu ya. Karena Kalau Mbak Susi Indonesia, gimana tuh Mbak Susi? oke, ini lanjut dari segi pendapat saya ya. Aneka itu adalah sebuah pijakan, bisa dijadikan pijakan, bisa dijadikan pedoman selain agama kita, selain ideologi Pancasila. Aneka itu juga memuat sifat-sifat yang bagus sekali untuk kita terapkan saat bekerja, saat hidup bermasyarakat pun bagus sekali. Tanpa aneka nanti jadinya memang kacau, kita tidak terarah dalam bekerja. Kayak aturan-aturannya, batasan-batasannya jadi abu-abu, jadi nggak jelas. Makanya kayak yang disampaikan Mas Tony, jadi banyak penyelewengan gitu. Meskipun ada badan hukum yang sudah istilahnya menangani kasus-kasus tersebut, tapi kalau dari dirinya sendiri, dari individunya nggak ada pijakan, nggak ada pedoman untuk melangkah, sama saja gitu, pasti bakalan banyak muncul isi negatif, penyelewengan, sifat tidak patuh, itu pasti bakalan ada gitu. Itu kalau dari saya. Terus kalau dari Bang Sigit gimana Bang? Mungkin hanya sedikit menambahkan karena sudah terjawab, sudah terwakilkan dari Mas Tony dan Mbak Susi. Kalau misalkan aneka itu tidak diterapkan, ya benar apa kata Mbak Susi tadi, jadi kita tidak terarah mana tujuannya, ya kan, kerja semaunya kerja gitu kan, tugas ya semaunya diselesaikan, jadi dia tidak punya tujuan ke depan bahwa aneka itu penting untuk dipelajari dan penting untuk kita terapkan sebagai ASN di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi memang aneka penting sekali ya teman-teman ya. Penting banget sih. Sangat-sangat penting, Mbak. Apalagi generasi sekarang, apalagi masa sekarang, masa pandemi di mana semua orang pakai sosmed, terus jarang gimana ya istilahnya, pendidikan pun menurun. Makanya kita sebagai generasi pembaharu harus mulai menerapkan aneka dari diri kita, terus ke lingkungan keluarga, ke lingkungan masyarakat, lalu ke lingkungan tempat kita bekerja gitu ya, biar semuanya terarah. Iya betul. Terus ini kita ternyata pembahasannya udah selesai nih, udah lama banget tapi nggak kerasa ya, saking asiknya ngobrolin aneka. Seru sekali ya. Seru sekali. Ya, semoga tersampaikanlah pesan-pesan dari kita semua. Semoga teman-teman jadi mulai ada pandangan, oh ternyata ini toh yang dimaksud aneka gitu ya. Oh ternyata pentingnya aneka tuh karena begini udah mulai ada pandangan ya. Setidaknya obrolan kita bermanfaat untuk diri kita, lalu untuk semua pendengar kita gitu ya teman-teman. Betul sih. Ya. Oke, jadi ini berarti kesimpulannya ASN itu memang ASN milenial harus menerapkan aneka, tolak segala hal yang bersifat negatif, dan kita harus improve selalu karena perkembangan zaman itu memang sekarang sudah harus kita ikutin, karena perkembangan zaman
cepet sekali ya sekarang ya. Ya, Iya. semua serba canggih, semua bisa via aplikasi. Jadi kita nggak boleh ketinggalan itu semua, tapi tetap harus berpedoman pada aneka gitu ya teman-teman. Ya, Benar betul. Oke, terus kita tutup ya podcast kita Bidak Catur ini. Ayo siapa yang mau menutup nih? Kayak gitu aja kali ya. Iya. Dari episode pertama Bidak Catur, bincang dada calon aparatur. Kita Iya. pada episode kedua, 3, keempat. Ya, kita nggak Semoga. tahu juga sebenarnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Bidak Catur episode 2. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.